Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga malam ini kembali kita bisa hadir di majlis yang mulia ini, majlis di mana kita akan membacakan dan mempelajari tentang hadis-hadis dari kitab Bulughul Maram, yang pada malam ini kita masuk kepada bab salatut tatawwu, satu bab yang berkenaan dengan salat-salat sunnah, yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari sifat salat Nabi, maka di akhirat nanti pada saat dihisab kita mendapatkan hisab yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan 2 pekan yang lalu kita membahas tentang hadis yang berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada khadimnya, pembantunya yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an. Rabi'ah ini salah seorang laki ya, namanya Rabi'ah. Walaupun di Indonesia kata-kata Rabi'ah namanya apa? Perempuan, tapi ini laki, makanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Di mana kata Rasulullah SAW kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah sal, mintalah. Maka kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu agar aku bisa menemanimu di surga. Jadi permintaan Rabi'ah itu permintaan yang sangat tinggi. Kenapa? Minta menemani Rasulullah SAW apa? Di surga. Ada lagi gak? Kata Rasulullah. Huwa dzaka, cukup itu aja. Maka kata Rasulullah, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Ya. Maka tolonglah saya agar engkau memperbanyak sujud. Jadi tolonglah saya atas diri engkau untuk senantiasa memperbanyak sujud. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan kita sudah bahas tentang pembahasan tentang hadis ini, dan itu bisa dibaca atau bisa dilihat di dalam YouTube saya. Silakan untuk men-subscribe bagi yang belum men-subscribe-nya. Kemudian sekarang yang menjadi pertanyaan, mana yang lebih utama di dalam sholat? Apakah sujud atau berdiri dalam sholat? Kan di dalam sholat itu ada yang namanya apa? Qiyam, berdiri. Rukun sholat itu salah satunya apa? Berdiri. Dan ada yang namanya apa? Sujud. Sementara Rasulullah mengatakan, oleh karena itu memperbanyaklah sujud. Sehingga para ulama mengatakan mana yang lebih utama di dalam sholat itu? Apakah keutamaan apa? Sujud atau berdiri? Ada beberapa pendapat, sebagaimana disampaikan. Salah satunya dalam Syarah Az-Zad mengatakan memperbanyak sujud lebih utama, memperpanjang sujud lebih utama daripada apa? Berdiri. Memperpanjang apa? Melamakan berdiri. Namun Syekh Taqiyuddin menengahi tentang pendapat ini.
menetralisir tentang pendapat ini. Beliau mentahqiq tentang mana yang lebih utama, sujud atau berdiri. Maka beliau mengatakan zikrul qiyam, ya, berdiri disebut berdiri, ya, karena dia ada bacaan Qur'annya. Kan kalau kita berdiri kan ada baca Qur'an, ada surah, baca surat Al-Qur'an. Itu lebih utama ketimbang apa? Sujud. Sedangkan tentang perilaku sujud itu lebih utama ketika apa? Di dalam sholat. Jadi dua-duanya juga utama gitu. Kenapa berdiri utama? Karena di situ ada bacaan Al-Qur'an. Kenapa sujud lebih utama? Karena sujud itu apa? Nafsu sujud. Jadi zat sujud itu sendiri apa? Di dalam sholat itu apa? Sangat utama gitu. Kenapa? Karena di situ menjelaskan kepada kita bahwa hamba yang paling dekat, aqrabun nas indallahi aktsaruhum sujudan. Jadi hamba yang paling dekat, manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling banyak sujudnya. Berarti ini dalam sisi perilaku sujud itu lebih utama. Namun dalam sisi bacaan Quran di dalam apa? Berdiri, maka berdiri itu lebih apa? Lebih utama. Jadi dua-duanya apa? Memiliki keutamaan. Nah, sekarang kita masuk kepada hadis yang berkenaan dengan salat sunnah. Di mana kita sebutkan bahwa ada 4 macam salat sunnah yang pernah kita bahas. Jadi ada 4 macam salat sunnah yang pernah kita bahas. Perlu dicatat ini ya. Nanti ada ulangannya nih. Ada mid semester ya. Ditanya satu-satu ini. Jadi yang pertama adalah salat sunnah mutlak. Jadi apa? Salat sunnah mutlak yang tidak berkaitan dengan sebab, dengan waktu, atau dengan salat wajib. Jadi yang pertama apa? Salat sunnah mutlak. Yang kedua, salat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Salat sunnah yang berkaitan dengan waktu seperti salat witir, salat duha, itu kan berkaitan apa? Dengan waktu. Atau kalau kita salat Idul Adha, Idul Fitri, itu kan berkenaan dengan apa? Dengan waktu salat ya, dengan hari raya gitu. Lalu yang ketiga adalah tatawwu muqayyadun bi fardin. Jadi salat sunnah yang berkaitan dengan salat wajib. Seperti qobliyah dan ba'diyah. Kita tidak bisa melaksanakan salat qobliyah atau ba'diyah kecuali kalau kita ingin melaksanakan apa? Salat wajib. Nah, ini yang ketiga. Jadi salat sunnah yang berkaitan dengan salat wajib. Dan yang keempat adalah salat sunnah yang berkaitan dengan sebab. Adanya sebab. Jadi apa? Yang keempat, salat sunnah yang berkaitan dengan adanya apa? Sebab. Yaitu sebabnya kita masuk ke masjid, maka kita salat sunnah tahiyatul masjid. Sebabnya kita berwudu, maka kita salat sunnah wudu. Sebabnya terjadi gerhana, maka kita salat sunnah gerhana. Karena ada penyebabnya di situ. Jadi 4 macam salat sunnah. Nah, sekarang kita akan masuk kepada salat sunnah yang berkaitan dengan salat wajib. Jadi apa? Salat sunnah yang berkaitan dengan salat wajib. Dan ini banyak sekali hadis-hadisnya yang berkenaan dengan ini dan memiliki keutamaan. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Hadis dari riwayat Ibnu Umar yang namanya Abdullah bin Umar yang merupakan anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan beliau juga termasuk banyak meriwayatkan hadis ya, min ulama sahabah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Padahal disebut satu orang, Ibnu Umar, kan satu orang ya. Satu orang bukan? Tapi ketika menyebutkan doanya radhiyallahu anhuma, bukan anhu. Semoga Allah meridhoi keduanya. Kenapa? Karena yang disebutkan radhiyallahu anhuma ini bukan hanya ibnunnya saja. Bukan anaknya saja yang namanya Abdullah, tapi juga Umar, bapaknya. Nah, inilah hadis apa? Menjelaskan tentang seperti ini. Apa kata Abdullah bin Umar? Hafiztu minan nabiyyi asyra raka'atin. Aku menjaga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 10 rakaat. Yang dimaksud salat apa? Menjaga di sini adalah 10 rakaat di sini salat sunnah. Aku menjaga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat dari salat sunnah. Apa yang 10 rakaat tersebut? Ini yang punya hitung-hitungan apa silakan. Raka'ataini qabla dzuhri. 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Di rumahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya.
wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi ketika dijumlah maka semuanya menjadi berapa rakaat? 10 rakaat ya. Yang disebutkan hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaatin. Di sini ketika menyebutkan rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, ya, itu tidak disebut di rumah, karena kadang-kadang kita sebelum zuhur sudah datang duluan gitu ke masjid gitu, agar kita tidak ketinggalan takbirnya imam. Gitu. Namun ketika rakaataini ba'dal maghrib dan 2 rakaat setelah maghrib, setelah kita salat maghrib, fi baitihi disebutkan di rumahnya. Kenapa? Karena habis maghrib udah selesai, maka di rumahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Ya. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Ini menandakan kalau di rumah kita juga, saya sering katakan bahwa rumah kita juga harus ada tempat ibadah. Tempat di mana kita baca Quran di situ, kita sholat sunnah di situ, kita berzikir di situ. Jadi jangan sampai kita rumah gede-gede, tahu nggak? Rumah gede-gede tapi nggak ada ruang untuk ibadah. Yang ada cuma ruang dapur buat makan, ruang dapur buat masak, ruang makan buat makan, ruang keluarga, ada ruang tamu. Giliran ruang apa? Ibadah nggak ada, padahal rumahnya apa? Gede. Gitu. Maka walaupun rumahnya kecil juga tetap. Kenapa nggak harus luas-luas kayak apa? Kayak masjid enggak. Cukup untuk kita bisa beribadah di situ. Kita pulang, kita sholat sunnah di situ. Kita pulang, kita bisa baca Quran di situ. Sehingga tempat itu tidak bisa diganggu oleh keluarga kita. Gitu. Kenapa? Ini tempat saya ibadah. Gitu. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan wa raka'ataini ba'dal jumu'ati fi baitihi. Dan dalam riwayat lain 2 rakaat itu setelah Jum'ah di rumahnya. Di sini tidak menyebutkan sebelum Jumat. Tapi apa? Setelah Jumat 2 rakaat. Ini menandakan bahwa sebelum Jumat tidak ada qabliyah. Yeah. Sebelum Jumat ada apa? Ada qabliyah. Kenapa? Karena kalau kita lihat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sholat Jumat itu kan adzan sekali ya. Rasulullah SAW datang langsung masuk apa? Ke atas mimbar. Jadi Rasulullah itu nggak pakai sholat sunnah apa? Tahiyatul masjid ketika menjadi khatib. Maka dari sini juga jamaah sekalian, bahwa seorang khatib itu memang tidak disunahkan untuk tahiyatul masjid. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke masjid, maka beliau langsung apa? Naik mimbar, dan itu sudah masuk waktu. Ya. Cuman kan kalau kita di sini sekarang ada khatib datang nggak tahiyatul masjid, jadi apa? Jadi fitnah nih apa? Nih ustaz datang main langsung duduk aja kan gitu. Nah, padahal apa? Disebutkan apa dalam hadis. Makanya dalam beberapa tempat itu ada ruangan sebelum apa? Jumat itu ada ruangan untuk khatib itu. Jadi khatib datang itu nggak kelihatan. Tiba-tiba datang ketika dipanggil langsung apa? Ke mimbar itu. Jadi itu apa? Untuk kadang-kadang juga khatib kan dari jauh-jauh kan istirahat di situ, dia bisa minum macam-macam lah gitu ya. Jadi 2 rakaat setelah Jumat. Walaupun dalam riwayat lain mengatakan ada juga yang 4 rakaat sebelum Jumat. Jadi apa? Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Yang dimaksud dengan 4 rakaat itu apa? 2. Walaupun riwayat lain juga mengatakan ada juga yang 6 rakaat gitu. 2 rakaat di masjid ditambah lagi dengan 2 rakaat apa? Di rumah gitu. Jadi ada beberapa apa? Riwayat. Tapi di sini hadis ini yang menjelaskan tentang sholat yang berkaitan dengan sholat wajib, wa raka'ataini ba'dal jum'ah, dan 2 rakaat setelah Jumat. Dan di rumahnya disebutkan. Ya. Jadi sebelumnya tidak ada. Jadi kenang apa? Enggak ada. Lalu bagaimana dengan azan yang 2 rakaat? Azan yang apa? 2 kali. Sebagaimana di Madinah kan 2 kali kalau saya. Madinah Mekah. Sambil menunggu apa? Azan boleh nggak kita sholat sunnah? Boleh. Tapi sholat sunnahnya bukan sholat sunnah qobliyah. Namanya sholat sunnah mutlak aja. Atau dalam riwayat lain mengatakan apa? Para ulama mengatakan sholat intizar sambil menunggu. Namanya apa? Sholat intizar apa? Sambil menunggu. Tapi yang dimaksudnya apa? Sholat sunnah mutlak. Daripada kita bengang-bengong, ya udah sholat sunnah aja deh kan gitu. Kenapa? Kan dari tadi kita baca Quran dulu kan. Kalau kita di Masjid Haram kan baca Quran. Atau di masjidnya kan biasanya kita kan kalau ke masjid itu pagi-pagi banget ya. Jam 9 atau jam 8 ya dulu. Atau adzan baru datang gitu. Ada juga yang adzan apa? Lagi sholat Jumat apa? Adzan baru datang. Khatib udah naik mimbar baru datang. Tapi di Masjidil Haram, ya. Di Masjidil Haram, kalau di sini enggak, saya lihat tuh pagi-pagi udah ada yang datang tuh, jam 8, jam 9 gitu ya.
Tapi Jumat berkah itu yang datang, bukan orang gitu. Jamaah sekalian, jadi ketika mereka baca Quran dari pagi kan, kemudian mereka salat sunnah tuh. Salat sunnah apa? Salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Nah, kapan saja boleh, kecuali waktu yang diharamkan gitu. Seperti setelah salat asar, salat subuh gitu. Jadi boleh salat sunnah sebelum Jumat, tapi dikenal dengan salat sunnah apa? Mutlak niatnya. Kemudian dalam hadis lain juga mengatakan kana idza tala'al fajru la yusalli illa rak'ataini khafifataini. Ini banyak nih hadis-hadis. Nanti ada penjelasannya. Adalah Rasulullah SAW apabila terbit fajar, di dalam subuh itu ada 2 fajar. Pertama fajar kadzib, yang kedua fajar shadiq. Fajar kadzib itu belum masuk subuh. Menjelang masuk subuh itu namanya fajar apa? Kadzib. Ketika masuk subuh, maka masuklah kepada fajar shadiq. Ya. Dan apabila terbit fajar shadiq, Rasulullah la yusalli, tidaklah beliau salat illa rak'ataini khafifataini, kecuali 2 rakaat yang ringan. Artinya 2 rakaat yang ringan itu salat sunnah fajar yang beliau lakukan nggak lama-lama. Jadi beliau lakukan nggak lama-lama. Minimal dalam dalam rakaat pertama itu beliau membaca Al-Kafirun. Di rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas. Ini salat sunnah fajar. Disebut salat sunnah fajar karena dia masuk fajar. Masuk subuh. Sebetulnya salat sunnah fajar itulah yang disebut dengan apa? Salat sunnah qobliyah subuh. Kenapa disebut qobliyah subuh? Karena dilakukan sebelum subuh. Jadi salat sunnah qobliyah subuh itu apa? Itulah salat sunnah apa? Fajar. Dan itu dilakukan tidak panjang-panjang. Rak'ataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan. Minimal kata para ulama mengambil hadis dari Rasulullah SAW, rakaat pertama membaca surat apa? Al-Kafirun. Rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Itu kan nggak panjang itu. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha yang mudah-mudahan Allah meridainya, kata Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi beliau tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Yang dimaksud dengan 4 rakaat itu apa? 2-2 ya. Karena mengambil hadis as-shalawatul masnunatu masna masna. Salat-salat sunnah itu apa? 2-2. Walaupun disebut 4 rakaat maksudnya apa? Masna masna, 2-2. Dan warakaat ini qablal ghadat. Dan beliau juga tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Artinya tidak pernah meninggalkan salat sunnah fajar. Kenapa apa? Keutamaan salat sunnah fajar di mana disebutkan dalam hadis raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Artinya kalau ditimbang pahala salat sunnah fajar kita dengan dunia dan isi-isinya, ini saya lebih berat pahala salat sunnah fajar. Berapa berat timbangan dunia dan isi-isinya? Kita nggak tahu kan? Tapi lebih berat salat sunnah apa? Fajar pahalanya. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, dilanjutkan lagi dengan hadis yang berkenaan dengan hadis salat apa? Salat sunnah yang berkaitan dengan salat wajib. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atail fajri. Muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sesuatu salat sunnah yang asyadda ta'ahudan, yang sangat beliau jaga. Jadi tidak ada salat sunnah yang sangat beliau jaga kecuali 2 rakaat sunnah apa? Fajar. Jadi 2 rakaat sunnah fajar itu apa? Beliau jaga sekali sampai apa? Tidak meninggalkan. Karena saking apa? Saking besarnya pahala dan keutamaan salat sunnah fajar. Sampai disebutkan dalam hadis dari riwayat Muslim, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik dari dunia dan isi-isinya.
Jamaah sekalian rahimakumullah, ada lagi dari hadis yang disampaikan oleh Ummu Habibah. Makanya ini kan ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan 2 rakaat sebelum zuhur, ada yang mengatakan 4 rakaat. Makanya apa? Nanti akan dirangkum dari semua hadis. Dari hadis Ummu Habibah an Ummi Habibah ummil mukminin, dari hadis Ummi Habibah ummil mukminin, ibunya orang-orang mukmin, berarti Ummu Habibah ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Jadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya disebut apa? Ummul Mukminin. Radhiyallahu anha, yang mudah-mudahan Allah meridainya. Qalat, kata Rasulullah, kata Ummu Habibah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasul? Man shallas natai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Jadi kata Rasulullah, kata Ummu Habibah, man shalla, barang siapa, isnatai asyrata rak'atan, ya. Man shalla, barang siapa yang salat 12 rakaat, dalam riwayat lain mengatakan tatawu. Barang siapa yang salat tatawu, salat sunnah 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, sehari dan semalam, ya, hari dan malam, sehari dan apa? Semalam, bunyalahu bihinna fil baitun fil jannah. Akan dibangunkan baginya dengan sebab dia melaksanakan salat sunnah 12 rakaat, baitun fil jannah, rumah di surga. Berarti dia masuk surga. Kenapa? Karena udah dibangunin rumah di surga. Hadis ini riwayat Muslim. Dan di dalam riwayat Tirmidzi ditambahkan lagi apa yang dimaksud dengan ditambahkan lagi dalam riwayat Tirmidzi, arba'an qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini qabla salatil fajri, dan 2 rakaat sebelum salat sunnah fajar. Ini apa? Nah, hadis yang ini mengatakan barang siapa yang melaksanakan ini yang dalam riwayat Tirmidzi ya. Kalau tadi yang 12 rakaat itu yang 12 rakaat hitungannya yang pertama adalah 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur. Nah, orang yang seperti ini melakukannya, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Dia akan dibangunkan rumah di surga dengan sebab dia melakukan 12 rakaat salat sunnah. Kemudian dalam riwayat Tirmidzi mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berarti apa? Berapa rakaat itu? 12. Ditambah lagi dengan riwayat lain mengatakan man hafadha ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha. Riwayat lain mengatakan bukan 4 rakaat sebelum bukan 2 rakaat setelah zuhur, tapi 4 rakaat setelah zuhur. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, ya, maka disebutkan dalam hadis ini harramahullahu ta'ala 'alan nar. Allah Subhanahu wa taala akan haramkan orang tersebut atas api neraka. Jadi orang tersebut diharamkan api neraka. Maksudnya tidak masuk ke api neraka. Kenapa? Karena Allah haramkan untuk masuk ke dalam apa? Api neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ini hadis memiliki hadis yang sahih. Dan beberapa riwayat hadis juga apa? Banyakkan dalam hadis ini apa? Sahih, walaupun di situ ada juga hadis hasan sahih, tapi paling tidak semua yang disebutkan sini apa? Ada yang sahih dan hasan sahih dan sebagainya. Nah, dari beberapa hadis yang disebutkan tadi, maka bagaimana merangkumkannya? Jadi dirangkumkan ini. Jangan sampai kok antara hadis yang satu dengan hadis yang lain bertentangan. Paling tidak bahwa Rasulullah pernah melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, pernah melakukan 4 rakaat setelah zuhur, pernah melakukan 2 rakaat sebelum zuhur. Yang paling tidak 2 rakaat setelah zuhur. Paling tidak semua salat-salat sunnah itu jangan ditinggalkan gitu.
Kenapa? Karena mendapatkan keutamaan. Kalau kita melakukan 10 rakaat, maka kita akan dibangunkan rumah di surga. Dan kalau kita melakukan 12 rakaat atau 14 rakaat, maka akan haramahullahu ta'ala 'alan nar. Allah Subhanahu wa taala haramkan atas orang tersebut apa? Untuk masuk ke dalam apa? Api neraka. Apa yang bisa kita rangkum dalam beberapa hadis yang kita sebutkan tadi? Di dalam menyatukan semua hadis, ya, 4 hadis ini semuanya ya, tentang salat sunnah yang dikenal dengan salat sunnah rawatib. Jadi yang dimaksud dengan salat sunnah yang ini yang disebutkan tadi apa? Salat sunnah as-sunanul rawatib. Sunanur rawatib. Jadi apa? Salat sunnah rawatib. Rawatib itu apa? Salat sunnah yang memang apa? Muakkadah. Yang berkaitan dengan apa? Salat wajib. Itu disebut apa? Salat sunnah rawatib. Karena nanti ada salat sunnah yang ghairu rawatib. Seperti sebelum salat asar. Di sini tidak disebutkan. Tapi nanti ada hadisnya lagi gitu, tentang sebelum salat asar. Tapi dia tidak masuk apa? Rawatib. Walaupun tidak termasuk rawatib. Tapi juga memiliki keutamaan nanti. Gitu. Memiliki apa? Keutamaan. Kalau sebelum asar itu berapa rakaat? Sebelum asar itu 4 rakaat. Tapi 2-2 gitu. 4 rakaat. Saya katakan kalau disebut 4 rakaat, maka ya, maksudnya apa? 2-2 gitu. Dan itu memiliki keutamaan. Sebelum maghrib memiliki keutamaan. Sebelum isya juga ada hadisnya gitu. Namun tidak masuk kepada hadis yang disebut dengan apa? Sunanur rawatib. Salat sunnah apa? Rawatib. Nah dari sini jamaah sekalian rahimakumullah, maka sunnah-sunnah yang dikenal dengan rawatibus salawatil khams. Jadi salat sunnah rawatib, salat sunnah apa? Rawatib. Ada salatil asri, kecuali salat sunnah apa? Asar tadi ya. Tilkar rawatib. Nah, ini disebut rawatib allati kana sallallahu alaihi wasallam yu'adhibu 'alaiha, di mana Rasulullah SAW senantiasa melakukannya gitu ya. Yu'adhibu 'alaiha apa? Senantiasa apa? Melakukannya. Nah, mengambil dan menyatukan hadis-hadis yang disebutkan ya, dan mengambil dari semua riwayat tentang hadis tadi yang kita baca, berarti ada salat sunnah rawatib itu yang 16 rakaat. Jadi kalau dijumlahkan apa? Semuanya apa? 16 rakaat. Apa saja itu 16 rakaat? 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sesudah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh. Dan 2 rakaat setelah Jumat. Jadi Jumat dimasukkan di sini. Kalau dia hari Jumat. Jadi kalau dia apa? Hari Jumat, makanya disebutkan apa? 16 rakaat. 16 apa? Rakaat. Dan dalam hadis lain juga menyebutkan al-afdalu an takuna rawatibul maghrib. Jadi dari hadis ini untuk menjelaskan, jadi dari hadis yang kita baca tadi menjelaskan bagaimana keutamaan salat sunnah rawatib maghrib. Yaitu setelah apa? Salat maghrib. Salat sunnah apa? Isya. Setelah isya, salat sunnah apa? Subuh, sebelum subuh. Jumat juga setelah Jumat 2 rakaat. Di rumah gitu. Itulah kenapa? Di rumah itu lebih al-afdal, lebih utama. Kenapa? Mengambil hadis dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau yang berkenaan dengan hadis yang di rumah, maka Aisyah paling tahu deh. Kenapa? Karena Aisyah apa? Yang tahu tentang Rasulullah SAW di rumah siapa? Aisyah tentunya istrinya. Maka dalam riwayat Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla zuhri arba'an fil baiti, disebutkan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sholat sebelum zuhur 4 rakaat fil baiti, di rumah. Jadi Rasulullah SAW sholat sunnah 4 rakaat ya, di rumah sebelum apa? Zuhur. Summa yakhruju, kemudian setelah dia apa? Beliau sholat sunnah 4 rakaat, kemudian keluar rumah. Fayusalli bin nas. Kemudian beliau sholat bersama-sama orang, maksudnya sholat berjamaah di waktu apa? Zuhur. Summa yarji'u ilal baiti. Kemudian beliau pulang ke rumah. Liyusalli raka'ataini. Kemudian beliau salat sunnah 2 rakaat di rumah. Jadi beliau melaksanakan 4 rakaat di rumah, salat sunnah qobliyah zuhur dan juga apa? Ba'diyah zuhur di rumah. Dilihat dari hadis ini.
Nah, di sini menjelaskan anna salatar rawatibah, bahwa salat rawatib di rumah itu lebih utama daripada di masjid. Padahal syarafi Masjidi sallallahu alaihi wasallam, padahal masjid Nabi itu mulia. Kan masjid mulia kan? Tempat mulia. Masjid mulia enggak? Tapi disunahkan apa? Di rumah gitu. Li'anna fi'laha fil baiti fadilatun tata'allaku bihadza. Karena melakukan di rumah, salat sunnah dilakukan di rumah itu memiliki keutamaan yang berhubungan dengan bertambahnya keikhlasan. Jadi artinya apa? Kalau kita di rumah salat sunnah itu kan lebih ikhlas, lebih khusyuk ketimbang di masjid. Kenapa? Kalau di masjid kadang-kadang ada aja nih. Pas kita lagi salat sunnah nih umpamanya, apalagi qobliyah, orang-orang mulai pada datang, gue doang mulai datang, kayaknya gue doang yang paling utama salat sunnah di rumah nih ya. Jadi apa? Muncul. Pas apa? Habis salat bubar, orang-orang pada bubar, kita masuk salat sunnah aja. Dalam hati kita muncul deh, kayaknya gue doang yang salat sunnah sini, yang lain pada kemana nih? Nah, muncul lagi. Akhirnya keikhlasannya apa? Hilang. Tapi kalau di rumah, mau gimana kayak apa? Orang nggak lihat kita gitu. Maka lebih utama apa? Maka di sini apa? Keutamaan, kenapa keutamaan salat sunnah di rumah? Pertama, menghilangkan penyakit riya. Menghilangkan, membersihkan hati. Kenapa? Nggak ada yang tahu kita salat di rumah. Kecuali istri dan anak kita, itu lain lagi. Bisa jadi anak kita lagi sekolah. Atau istri kita juga nggak ada kan mungkin. Nah jadi apa? Itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan rumah itu ada nurus sholah. Cahaya sholat. Yang ketiga, menjadikan rumah kita itu menjadi saksi nanti di hari kiamat. Dengan kita memperbanyak sholat di rumah Allah, menjadi saksi. Kenapa? Karena nanti tempat kita berpijak untuk ibadah, itu menjadi saksi nanti di hari kiamat. Dan menjadi juga ketika kita sholat di rumah, menjadi tarbiyah, pendidikan untuk keluarga kita. Mereka melihat bagaimana pentingnya sholat. Gitu. Karena kan kalau nggak kelihatan sholat, kadang-kadang biasa aja, tapi ketika ada keluarga kita melihat sholat, berarti penting sholat itu, walaupun sholat sunnah. Kemudian, inna rak'atil fajri khafifatani. Jadi Rasulullah menyebutkan, Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan 2 rakaat sholat fajar itu khafifatani, 2 rakaat yang sangat ringan. Sampai Aisyah mengatakan dalam hatinya, aqra'a sallallahu alaihi wasallam bi umil Qur'an amla. Ini Rasulullah baca Fatihah apa enggak sih gitu, saking enggak baca cepatnya. Walaupun sebetulnya baca Fatihah kan wajib kan dalam salat ya? Wajib enggak? Wajib. Saking enggak baca cepat, artinya khafifatani, makanya apa? Enggak lama-lama, enggak baca sabihis, enggak baca hal ataka hadisul ghasyiyah, enggak baca was-sama'i wat-thariq atau wal fajri, enggak. Al kafirun dan al ikhlas itu saja, itu apa? Pendek bacanya. Kemudian 2 rakaat salat sunnah fajar itu merupakan afdhalur rawatib. Dari semua rawatib nih, rawatib yang 12 rakaat, ada juga yang mengatakan 14 rakaat atau 16 rakaat. Yang paling utama dari salat sunnah rawatib itu adalah rakaatil fajri, 2 rakaat salat sunnah fajar. Itu yang paling utama. Jadi dari semua itu apa? Yang paling utama apa? 2 rakaat sunnah fajar. Kenapa? Fa innahuma khairum minad dunya wa ma fiha. Karena bahwa sesungguhnya 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Sehingga Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat sunnah fajar 2 rakaat walaupun dalam kondisi di rumah atau dalam keadaan safar di mana saja. Jadi Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat sunnah 2 rakaat sunnah fajar walaupun dalam keadaan safar. Apalagi di rumah gitu. Safar aja gak ditinggalin gitu. Safar itu gak safar. Melaksanakan traveling, perjalanan jauh. Itu gak pernah tinggalin gitu. Kan kadang-kadang kita, cuman kita kan lagi safar udah. Padahal Rasulullah gak pernah meninggalin itu. Kenapa? Itu salat sunnah yang paling utama. Salat sunnah fajar. Adapun salat sunnah selain itu, maka Rasulullah SAW pakana yusalliha fis safar. Jadi selain itu, selain salat sunnah fajar itu tidak dilakukan di safar. Tidak seperti umpamanya kalau kita kan ketika musafir kan biasanya salat sunnah
di apa? Salat wajibnya itu kan kadang-kadang dikosor, bukan kadang-kadang, memang disunahkan kosor gitu ya. Disyariatkan apa? Kosor. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kalau memiliki masyaqqah gitu ya, kesulitan, maka boleh dikosor jamak. Nah, ketika kita melaksanakannya ini tidak ada qobliyahnya dan tidak ada ba'diyahnya gitu. Rawatib itu apa? Tidak ada ba'diyah. Kenapa? Karena dalam keadaan safar. Pada orang ketika apa? Safar, dia dijamak lagi. Ini mau apa? Qobliyah zuhur. Kenapa? Kan kita sholat zuhur, habis sholat zuhur asar. Itu nggak ada apa? Nggak ada qobliyahnya, nggak ada rawatibnya gitu. Nggak ada apa rawatibnya. Nah, selain ini, maka Rasulullah SAW sholat sunnah witir. Nah, sholat sunnah witir itu di safar juga melakukan. Jadi selain apa? Sholat sunnah fajar, maka yang dilakukan Rasulullah selain sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah witir dilakukan walaupun dalam keadaan safar. Sholat qiyamul lail dilakukan. Jadi kalau kita safar itu boleh kita melaksanakan apa? Sholat witir, sholat apa? Qiyamul lail, sholat duha, atau sholat sunnah mutlak juga boleh. Bahkan Rasulullah sholat sunnah di kendaraan. Di kendaraan boleh sholat sunnah apa? Mutlak. Kemudian disebutkan lagi arba'an qabla dhuhri. Dalam riwayat Ibnu Umar, dalam riwayat ini mengatakan rakaataini qabla dhuhri. Ya. Bagaimana memadukan, mengkompromikan dua hadis? Tadi kan ada apa? Yang mengatakan arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Yang satu lagi itu riwayat Ibnu Umar. Yang satu lagi mengatakan rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Bagaimana mengkompromikan dua hadis ini? Seakan-akan dua hadis ini berbenturan. Padahal dalam hadis itu tidak ada yang berbenturan. Sehingga kalau kata ulama, kalau ada dua hadis yang berbenturan, maka di situ harus ada komprominya, dipadukan. Mengatakan di sini, Syekh Abdurrahman Al-Basri mengatakan yang dimaksud adalah annahu taratan yusolli rakaataini. Kadang-kadang Rasulullah melaksanakan 2 rakaat sebelum apa? Zuhur. Kadang-kadang wa taratan arba'an dan kadang-kadang apa? 2 rakaat. Jadi kadang-kadang 2 rakaat, kadang-kadang apa? 4 rakaat. Jadi artinya boleh dua-duanya gitu. Dilihat dari kondisi waktu kadang-kadang dan lain sebagainya. Kayaknya udah isya. Belum? Udah isya? Ini masih panjang nih pembahasannya, nanti kita akan apa? Kita akan lanjutkan lagi tentang pembahasan ini ya, karena ini menarik bagi kita agar pahala yang kita lakukan dalam sholat sunnah itu semakin banyak. Kita tahu bagaimana apa keutamaannya dan memberikan semangat kita dengan keutamaan ini. Dan insya Allah pada bagian yang selanjutnya lagi kita lanjutkan pada 2 pertemuan yang akan datang. Kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.